melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tetap dalam penyembahan, tetap dalam hadirat Tuhan. Kamu sembah Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Kita mau lebih sungguh dalam penyembahan Tuhan. Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan jemaat Tuhan di tempat ini. Imani pujian ini jemaat Tuhan. Sebab kasih-Mu Tuhan, sebab sungguh besar Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama angkat tangan kita, angkat suara hati. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Sebab ini hati kami Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, biarlah setiap pujian, setiap penyembahan, setiap pengagungan boleh kita berikan pada Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita mau mulai menyembah Tuhan melalui setiap ucapan syukur, setiap ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Biarlah itu mengalir dari dalam hati jemaat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh berterima kasih atas setiap kebaikan-Mu dalam keseharian kami Tuhan. Sebab kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena karunia-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Yesus Tuhan.
kami mengucap syukur. Haleluya, Semua kami Yesus berikan hanya padamu Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Yesus. Kami berterima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami mengeluarkan suara kami, menggunakan hati kami Tuhan, untuk kami menyembah-Mu Yesus. Sebab hanya Kau yang layak kami sembah, sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Haleluya, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kau yang layak kami sembah. Haleluya, sebab hanya Kau terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami siap Tuhan, untuk membawakan setiap pujian kami, pengagungan kami lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang benar-benar siap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, kita boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita saat pagi hari ini. Boleh beri senyum kiri kanan dulu. Ya, senyum saja dulu. Ya. Baik. Karena Kristus sudah bangkit untuk kita. Kita menerima hidup yang baru. Amin jemaat Tuhan. Dan hidup itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk menjadi berkat. Mari kita nyatakan bersama melalui pujian ini. Kita mau bawa melalui hidup kita, setiap jiwa mengenal Tuhan. Amin. Kau adalah emas dan perakku, Kau paling berharga di hidupku. Kau adalah segalanya, kasih-Mu tiada batasannya. Katakan, aku selalu bernyanyi untukmu, aku selalu bernyanyi untukmu. Aku selalu bermazmur bagimu. Untuk aku, pakai aku, untuk aliri sungai-sungai-Mu. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa kan mengenal-Mu. Jadilah berkat untuk semua. Sekali lagi, jadilah berkat. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa kan mengenal-Mu. Jadilah berkat untuk semua, setiap hati bernyanyi untuk-Mu. Mari kita sama-sama belajar lagu lama ini jemaat Tuhan. Katakan pujian ini dari awal kembali. Kau adalah emas dan perakku, Kau paling berharga di hidupku. Kau adalah segalanya, kasih-Mu tiada batas.
jiwa kan mengenalmu. Jadilah berkat untuk semua, setiap hati bernyanyi untukmu. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa kan mengenalmu. Jadilah berkat untuk semua. Sejemaat Tuhan saja memuji nama Tuhan. Amin. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa kan mengenalmu. Jadilah berkat untuk semua. Sekali lagi lebih kencang memuji nama Tuhan. Katakan pujian ini. Jadilah bagi sesama, setiap jiwa kan mengenalmu. Jadilah berkat untuk semua, setiap hati bernyanyi untukmu. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa kan mengenalmu. Jadilah berkat untuk semua, setiap hati bernyanyi untukmu. Setiap hati bernyanyi untukmu. Setiap hati bernyanyi untukmu. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Tepuk tangan yang sungguh luar biasa untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk sama-sama keluar dari bangku kiri kanan. Kita mau berikan salam kepada jemaat Tuhan kiri kanan kita. Amin. Kita mau lebih lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi, kita mau bersorak-sorai. Sebab sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa oleh darah anak domba. Amin. Kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan. Kita mau bawakan setiap pujian kita, semangat kita. Amin. Dan telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Sama-sama angkat tangan kita katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Katakan dengan iman, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak
iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Saya mengundang jemaat untuk sama-sama mengangkat tangan, kita mau bertepuk tangan di atas kepala. Amin. Oleh kesaksian iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Sama-sama katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Katakan dengan semangat, oleh darah anak domba. Amin, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba waktunya sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Amin. Kita mau angkat satu pujian ini. Bukit jauh nampak salib kayu, lambang siksa sengsara. Yesuslah dipaku pada salib itu, mati ganti insan berdosa. Kan ku kasihi terus salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya, sampai ku
Tuhankan mahkota. Sekali lagi saya mengundang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri, tetap dalam penyembahan. Sebab karena salib-Mu Tuhan, dosa kami dihapus. Sebab karena salib-Mu Yesus, hati kami Tuhan, salibnya, salibnya, salibnya teramah muli. Katakan dengan iman jemaat Tuhan, dosaku dihapuskan oleh Dia. Katakan salibnya, salib-Mu Tuhan, salibnya, oleh darah Yesus, dosaku dihapuskan oleh Dia. Sekali lagi katakan dengan lembut di hadapan Tuhan, dihapuskan oleh darah Yesus. Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab kami ada sebagaimana kami ada. Haleluya. Kau hapus dosa kami. Terima kasih Yesus. Kau sungguh luar biasa bagi hidup kami. Haleluya, haleluya. Sebab itu kami mau memuji-Mu Tuhan melalui pujian kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya. Ini hidup kami, ini pujian kami, ini penyembahan kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu, buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami kepadamu Yesus. Kami mau bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Tak berhenti menyembahmu, tak berhenti meninggikanmu. Hanya satu nama, Yesus. hanya nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini pujian kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat setiap kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebab kami ada pada saat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Sebab itu Tuhan, melalui setiap pujian kami mau belajar setiap hari Tuhan, untuk kami mau mengasihi Engkau. Dan juga melalui setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, kami juga mau belajar mengasihi Engkau. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, pada saat pagi hari ini kita mau siapkan hati untuk kita menyatakan iman pengakuan rasuli kita di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Kita yang percaya boleh sama-sama katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, bangkit pada mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau lanjutkan doa kita untuk umat Yerusalem. Dalam Mazmur 122 ayat 1 sampai dengan 9. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian siarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Amin. Saya mengundang Ibu Mary Mewengkang untuk berdoa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan hati-Mu senang dengan pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan menerima firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau yang ambil alih sepanjang pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Memberkati, mengurapi secara khusus akan hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami pada
pagi hari ini. Bahkan Engkau sucikan, kuduskan setiap tanah hati kami yang akan menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh jatuh pada tanah hati kami yang baik dan kami boleh berbuah-buah di dalam Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan materaikan firman-Mu dalam hati dan jiwa kami. Dan Roh Kudus yang menolong kami untuk kami dapat lakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan. Semua jemaat diberkati oleh pujian penyembahan hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Diberkati oleh pujian penyembahan hari ini. Lagu-lagu yang dipersiapkan, lagu-lagu yang membangkitkan iman kita. Ya, terlepas itu lagu lama ataupun lagu baru, tapi semuanya biarlah nyanyian-nyanyian baru selalu keluar dari mulut kita. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki bulan-bulan mendekati hari Pantekosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Sehingga tema-tema yang gereja telah siapkan tentu tema-tema yang berhubungan selalu dengan yang namanya kabar keselamatan dan kabar kebangkitan. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah jadi saksi, wartakan kabar kebangkitan. Sama-sama dengan saya katakan, jadi saksi, wartakan kabar kebangkitan. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita boleh saya jemput jemaat Tuhan sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita baca bersama-sama jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kalau jemaat Tuhan membuka Alkitabnya, kalau kita baca dari ayat yang ke-6 di pasal pertama ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini jemaat Tuhan. Murid-murid sedang bertanya dan berkumpul kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi semula ini jawaban Yesus ini yang di ayat ke-8 dimulai dengan pertanyaan murid-muridnya. Tentang pemulihan bagi bangsa Israel di zaman itu jemaat Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menjawab di ayat yang ke-7 mengatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi ya mau dibahas nomor 8 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di poin yang pertama, next. Saya menulis di sini bahwa kebangkitan itu memberi harapan di tengah hidup yang berat ini jemaat Tuhan. Mengapa kita mengatakan selalu banyak sekali hamba-hamba Tuhan, bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan kita menghadapi masalah yang sama. Karena kita berada dalam suatu kondisi yang sama. Dan kalau kita bicara sebagai masyarakat kota Samarinda pun kita juga berada dalam sebuah kondisi yang sama. Apalagi berbicara tentang Indonesia pada umumnya. Tentu zaman ini penuh banyak tekanan. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, banyak sekali berita-berita tentang pergolakan-pergolakan. Bahkan hari kemarin ketika kabar Dexlite naik, Pak Gembala mengatakan Dexlite naik 24.500 kalau nggak salah. Kemudian kita bilang, wow 2 kali lipat. Jadi mobil Innova jangan tuh sering dibawa. Nanti minum bensin, minum solar. Kita banyak sekali. Bahkan kalau saya pribadi, kalau berbicara tentang tekanan, ya banyak tekanan. Tapi kita selalu mengucap syukur bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu memberi hope, memberi harapan yang besar di tengah kondisi keadaan saat ini. Dalam keluarga kita, kalau anak-anak yang sedang sekolah, yang kelas 3, atau anak-anak yang sudah baru lulus kuliah kemarin saudara kita pelayan Tuhan di sini, saudari Jovi, dan teman-teman yang lain sudah baru lulus di wisuda kemarin. Dan ada juga anak-anak SMA kelas 3, teman-teman yang kelas 3 yang sedang bergumul
dalam menghadapi yang namanya mau kuliah di mana. Bahkan orang-orang juga menghadapi semua tekanan yang sama. Sehingga dikhawatirkan kita lupa bahwa ada yang namanya kebangkitan yang memberi harapan. Next. Sehingga kalau ada pertanyaan berikutnya tentang kapan kita dipulihkan, kapan saya dipulihkan, bahkan kapan doa saya dijawab, tentu hal-hal seperti ini ada dalam setiap kehidupan kita jemaat Tuhan. Tetapi Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Engkau atau dirimu atau saya dan saudara semua. Hari ini kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Maukah engkau menerimanya jemaat Tuhan? Amin. Next. Sehingga kalau kita mau mengatakan bahwa mengaminkan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam firman Tuhan. Artinya sebelum keadaan berubah, sebelum ekonomi bisa pulih, sebelum keluarga saya bisa dipulihkan, sebelum saya menghadapi penyelesaian masalah dalam kehidupan pekerjaan saya, bahkan sebelum doa saya pun dijawab, kita harus tahu bahwa Tuhan mau mengubah pribadi diri kita dulu. Agar kita siap jemaat Tuhan, agar kita siap. Next. Saya menulis bahwa Tuhan tidak selalu langsung mengubah situasi. Tapi Tuhan memberi kuasa untuk menghadapi situasi. Kuasa yang seperti apa jemaat Tuhan? Perhatikan baik-baik jemaat Tuhan. Dalam bahasa aslinya, kuasa dalam bahasa Yunani, ketika dikatakan kamu akan menerima kuasa, kuasa dalam bahasa aslinya itu dinamis, dunamos. Bayangkan seperti kuasa yang asalnya bukan daripada manusia. Asalnya bukan dari skill kita. Asalnya bukan karena kita sering latih. Atau bukan karena muscle memory kita. Kalau saya main drum, itu semua muscle memory. Main gitar, main keyboard, main musik, itu ada namanya ingatan otot. Saya bisa main drum sambil tutup mata asal saya tahu posisi drum itu di mana. Karena sudah sering latihan. Karena ada namanya latihan yang sehingga saya punya skill itu. Tapi kalau kita melihat kuasa yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah kuasa yang bukan dari kemampuan manusia. Sehingga kalau kita melihat ayat selanjutnya, kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu. Kemudian dikatakan apa jemaat? Kamu akan menjadi apa? Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksi-saksiku. Sehingga kalau kita mau sesuai tema hari ini, bersaksi. Kalau kita bilang bersaksi itu bukan karena skill. Bersaksi itu bukan karena kita mampu. Kalau saya mau memberitakan kabar Injil atau kabar baik gospel itu bukan karena saya bisa. Tapi karena Roh Kudus yang membisakan saya. Roh Kudus yang memampukan saya. Jadi kita gak perlu terlalu banyak teori. Tapi Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau kita banyak teori, hari-hari ini banyak teori-teori tentang penginjilan. Di gereja kita dalam pemuridan modul yang pertama itu dibuat menjadi sebuah buku gambar yang menarik. Ada sarana atau menjadi alat untuk bisa menginjil. Ada beberapa lembaga di Indonesia, lembaga dunia seperti Evangelism Explosion atau ledakan penginjilan yang tahun 2007, 2008, 2009 kita pernah ngadakan di sini. Saya salah satu pesertanya juga. Itu melatih kita. Bahkan ketika teman-teman mahasiswa yang bergerak dalam bidang mahasiswa, mereka pelayanan mahasiswa, baik itu Perkantas ataupun LPMI, mereka diajari tentang PI, penginjilan pribadi. Bagaimana mereka bisa memberitakan kabar Injil bagi orang-orang yang belum pernah mendengar Injil. Atau orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tapi hari ini jemaat Tuhan saya mengatakan kepada seluruh jemaat, terlepas berapapun usia kita jemaat Tuhan. Kalau kita mau menjadi saksi, itu karena Roh Kudus yang memampukan kita, amin. Banyak sekali jemaat Tuhan yang hari ini mengatakan, aduh saya gak bisa, saya gak mampu. Saya tidak mengerti harus mulai dari mana. Bahkan hidup saya pun masih belum beres. Bagaimana saya mau bisa bersaksi? Nah jemaat Tuhan, saya sangat terpesona sekali dengan kata kamu akan menjadi saksiku. Karena setelah peristiwa Kisah Para Rasul ini, ada namanya peristiwa Hari Pantekosta. Pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem yang mengubah seluruh kehidupan murid-murid Yesus.
Dan peristiwa itu menjadi tonggak sejarah bagaimana banyak saksi-saksi Kristus lahir. Saya menulis dalam catatan Alkitab yang saya siapkan hari ini. Saya menulis banyak sekali saksi-saksi atau martir. Dalam bahasa aslinya saksi di situ disebut martir, jemaat Tuhan. Martir itu kalau kita pernah dengar, itu orang yang bukan hanya siap berkata-kata saja, tapi siap membayar harga dengan nyawanya, dengan his life, dengan nyawanya sendiri. Saya menulis di sini ada 9 martir yang tercatat di sejarah Alkitab. Mungkin Alkitab tidak mencatatnya, tapi sejarah mengakuinya. Mulai daripada Rasul Petrus yang disalibkan terbalik di kota Roma, di zaman pemerintahan kota Roma. Yang merasa tidak layak mati seperti Yesus. Akhirnya salibnya pun dibalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Petrus yang dari menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Menjadi martir, taat. Melakukan sesuatu yang luar biasa untuk membela kebenaran Injil hari itu. Ada Rasul Paulus yang dipenggal kepalanya di zaman Kaisar Nero, Kaisar kota Roma yang sangat kejam. Ada Rasul Andreas disalib berbentuk silang atau X yang tetap berkhotbah saat dia disalib pun dia tetap berkhotbah. Ada Rasul Thomas dibunuh di negara India dengan tombak, membawa Injil sampai ke wilayah yang jauh, Asia. Ada Rasul Filipus mati martir karena penginjilan. Ada Rasul Bartolomeus dibunuh dengan kejam, dikuliti hidup-hidup, badannya dikuliti hidup-hidup, jemaat Tuhan. Ada Rasul Matius yang mati martir saat memberitakan Injil. Ada Ignatius dari Antioquia dilempar di singa di kota Roma abad pertama dan sampai abad kedua. Tetap bersukacita sampai pada masa kematiannya. Dan yang terakhir ada Polikarpus yang dibakar hidup-hidup, jemaat Tuhan. Pernyataan Polikarpus yang terkenal. 86 tahun aku melayani dia dan ia tidak pernah mengecewakan aku. Nah, martir-martir ini menjadi sebuah benang merah bagi kita. Bahwa menjadi saksi itu bukan hanya berbicara, tetapi ada sesuatu yang kita korbankan, jemaat Tuhan. Kalau zaman itu dengan nyawa. Tapi saya tahu zaman ini mungkin 0, sekian persen yang dengan nyawa. Tapi zaman ini mungkin lebih kepada sosial. Lebih kepada tekanan-tekanan batin. Takut dijauhi, takut dipersekusi, takut dianggap sebagai orang yang fanatik agama. Tapi sebenarnya jemaat Tuhan itu hanyalah terjadi di dalam pikiran-pikiran kita saja. Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu saya mengikuti seminar di Gedung Christian Center tentang sosialisasi hukum tentang izin gereja. Bagaimana orang-orang atau pendeta-pendeta atau jemaat-jemaat orang Kristen itu tahu bagaimana peraturan pemerintah tentang perizinan gereja. Pembawa materi menyampaikan bahwa di kota Aceh, di bagian terdalam perkebunan sawit Aceh itu ada 5-6 gereja yang akhirnya menggabungkan diri menjadi satu kesatuan. Tetapi tidak bisa mendirikan gereja karena ada peraturan pemerintah setempat yang tanda tangan warganya itu dibatas yang melebihi daripada masyarakat asli di kota-kota lain. Kalau kita mungkin sekitar 60 kakak, di sana lebih, jemaat Tuhan. Persekusinya seperti itu. Jadi gereja tenda namanya. Gereja yang didirikan oleh terpal-terpal. Seperti perkemahan darurat, jemaat Tuhan. Saya melihat di situ. Dan kita melihat di situ mereka tidak berhenti untuk terus melayani. Terus memberitakan kabar baik. Berita menutupi. Tidak mungkin kalau kita baca di kota Singkil, kita tertutup medianya. Tapi itu ada, terjadi. Dan mereka itu menjadi seperti itu kita tahu bukan karena apa. Tapi mereka siap membayar harga. Sehingga begini jemaat Tuhan. Kalau zaman dahulu bersaksi bisa berarti mati secara fisik. Mungkin sekarang kita merasa diri kita bisa diolok, diejek. Bahkan kehilangan pertemanan, kehilangan rekan bisnis, disinggung mana-mana. Tapi jemaat Tuhan. Hal ini adalah harga yang kita bisa sama-sama bayar.
harga yang bisa kita sama-sama lakukan. Kalau lagu tadi mengatakan oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Itu benar jemaat Tuhan. Iblis dikalahkan dalam kuasa-kuasanya saat ini. Dalam belenggu-belenggunya saat ini. Mungkin dia membelenggu keluarga rekan-rekan kita. Mungkin dia sedang membelenggu dengan rasa penyesalan oleh masa lalu kita. Mungkin iblis sedang membelenggu kita dalam hal-hal lain. Tapi oleh kuasa, oleh kesaksian kita, iblis itu dikalahkan. Ada amin saudaraku? Sehingga jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tawaran Injil ini menjadi sebuah kabar baik bagi orang-orang banyak. Kalau dulu rasul-rasul merasakan hal yang sama. Peristiwa rotengnya Yerusalem membuat mereka akhirnya berani, gagah berani. Dan sejak saat itu terjadi multiplikasi, terjadi banyak sekali orang-orang percaya. Dan saya yakin gerakan-gerakan itu sampai hari ini pun masih bekerja sampai hari ini. Tapi jemaat Tuhan, di poin yang kedua, next. Banyak sekali orang-orang yang merasa, dia tuh merasa damai, damainya hanya di luar saja. Di permukaan saja. Tetapi merasa kosong di dalam. Hal-hal seperti ini menjadi sebuah ketantangan bagi kita jemaat Tuhan. Mengapa? Karena banyak sekali termasuk orang-orang yang sering beribadah, yang mungkin sering pergi ke gereja, tapi dia merasakan damainya itu hanya di permukaan hidupnya saja. Ketika masalah masuk dalam kehidupannya, mulai dia rentan, mulai dia merasa, oh Tuhan kemanakah dirimu? Ketika ada depresi terjadi, dia tidak bisa hanya tersenyum. Ketika ada masalah berat terjadi, dia gelisah dalam kehidupannya. Dia mulai mencari kenyamanan di luar. Bahkan kalau dalam kehidupan rumah tangga, punya pasangan suami atau istri dan anak-anak. Tapi merasa kesepian karena tidak ada teman untuk bisa berbicara. Tidak ada kabar baik yang ada di Injil yang dihidupi di keluarga tersebut. Sehingga ada namanya kekosongan dalam kehidupan ini jemaat Tuhan. Tapi sebenarnya yang perlu kita pahami bersama-sama jemaat Tuhan. Kita buka dalam kitab Roma. Next. Sampai ayat yang ke-10 dikatakan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ini seringkali kabar ini seringkali miss atau seringkali hilang dalam kehidupan kita. Kita hanya merasa diperdamaikan ketika kita menerima perjamuan kudus. Sebulan sekali kita merasa diri kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya melalui sakramen perjamuan kudus. Tapi seringkali kita merasa hari-hari kita di luar daripada sakramen itu kita merasa, aku sudah yakin selamat apa belum ya? Aku masih berdosa mungkin ya. Sehingga kalau ada rekan sesama jemaat atau sesama orang percaya yang mengatakan, jikalau engkau hari ini meninggal, engkau pulang hari ini, engkau yakin gak masuk surga? Jawabannya mungkin, gimana ya, masih berdosa, masih kurang yakin. Mungkin banyak sekali jemaat Tuhan yang masih mungkin berpikir demikian jemaat Tuhan. Tidak salah, tapi itu harus dibenarkan. Firman Tuhan hari ini mengatakan, kita yang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ada amin saudaraku? Karena Yesus Kristus telah mengampuni, memperdamaikan kita. Next, kita dibenarkan oleh darahnya. Kita diperdamaikan dengan Allah. Karena salib menyelesaikan masalah-masalah dosa itu jemaat Tuhan. Sehingga jikalau hari ini memperteguh iman saudara. Saudara gak boleh ragu. Kalau hari ini Tuhan bawa saya pulang, saya yakin dan percaya Tuhan membawa saya ke Taman Firdaus. Karena Tuhan telah menyelesaikan masalah dosa saya. Jemaat Tuhan, ada amin? Tapi saya belum dibaptis. Tapi saya belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Saya merasa bahwa
Mungkin istri saya Pak yang diselamatkan, tapi saya mungkin belum lah mungkin. Ada kemungkinan pertanyaan seperti itu jemaat Tuhan. Hari ini jemaat Tuhan. Hari ini firman Tuhan sedang berbicara khusus kepadamu. Engkau sedang mau diubahkan. Engkau belajar untuk jadi saksi di dalam keluargamu. Bukan dari istrimu yang akan selamat. Bukan hanya anak-anakmu yang akan selamat. Tapi engkau dan seisi rumah tanggamu, engkau akan diselamatkan. Ada amin saudaraku? Ada amin. Dan saya percaya hal ini menjadi suatu hal yang nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita lihat di sosial media hari-hari ini. Orang-orang yang tersenyum, dalam konten-kontennya tersenyum tapi ternyata ada kondisi depresi dalam kehidupannya. Ada orang yang penuh dengan gelimang harta, kekayaan tapi merasa gelisah. Ada orang yang punya pasangan tapi merasa kesepian seperti yang saya contohkan tadi. Ada orang yang rajin mencari uang, rajin bekerja, rajin punya goal dalam kehidupannya. Tapi suatu waktu ketika goalnya itu terasa mulai hilang, dia mulai patah semangat. Sehingga kalau kita bisa bilang, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan, itu benar jemaat Tuhan. Terpancar kehidupan, pelita hidup yang menyinari langkah-langkah kehidupan kita. Seperti khotbah bulan-bulan lalu. Pelita dalam kehidupan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berbicara tentang pelita, kalau kita bilang satu pelita mampu menyinari gelap, benar jemaat Tuhan. Boleh jemaat Tuhan eksperimen nanti di rumah jam 1 subuh. Matikan lampu semua, nyalakan aja satu senter. Itu akan menyinari semuanya. Dan jika engkau bisa membayangkan ada 100 orang menyinari, memegang pelita kehidupan, pelita Injil, terang dunia mungkin di kota kita, di daerah-daerah kita. Ada yang masih terikat dalam okultisme, animismenya kencang, dinamismenya kencang. Di jalan-jalan misalnya saya mau mengatakan di sosial media minggu lalu, di Jalan Suryanata kemarin diceritakan ada kuyang, ada hantu kuyang berkeliaran, orang-orang pada takut. Di situ kita mungkin ada anak-anak Tuhannya yang mengikat kuasa teritorial itu dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya itu pasti bisa. Karena doa orang benar apabila didoakan dengan percaya besar kuasanya. Ada amin saudaraku? Beberapa waktu yang lalu ketika kami rumah tangga kami percaya Tuhan menyertai kelahiran proses daripada Kana. Saya percaya ketika dokter pun mengatakan bahwa anak saya ini kuning, harus difototerapi, harus disinar dengan sinar blue light. Kami akhirnya sepakat ikut daripada pengalaman daripada kakak ipar saya, Cesisil dan Kosemi. Mereka punya alat cahayanya, meskipun berbeda dengan yang di rumah sakit tapi serupa lah. Akhirnya kami punya tindakan iman kami kerjakan dulu, kami cobalah. Sinar, fototerapi di rumah sendiri. Jadi hari itu kami ke dokter bilang anak kami ini kuning dan harus dites darah. Akhirnya kami ke lab, kami tes darah anak kami yang kecil itu. Lengannya yang kecil itu teman jemaat Tuhan, tusuk diambil darahnya. Dan puji Tuhan itu darahnya keluar karena ASI-nya lancar sudah. Jadi saya di luar, saya gak mau dengar karena gak tahu ya kalau berhubungan sama keluarganya saya takut gitu. Hati saya tuh yang gak berani gitu jemaat Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan istri yang kuat. Istri saya menemani di dalam memegang anak kami sehingga anak kami bisa tenang dan diambil darahnya. Ambillah 3 cc untuk tes bilirubin. Dan ambillah tes hasilnya 19, tinggi. Harus di fototerapi hari itu juga, 3 kali 24 jam. Kami di rumah kami berganti-gantian, saya bergantian dengan istri. Lebih banyak saya memang, tapi karena istri kan sambil mengasihi, pompa, harus memberikan ASI. Karena kalau di sinar tuh haus, dehidrasi, jadi harus sering minum. Puji Tuhan BAB-nya lancar, BAK-nya lancar, semua lancar. Nah kemudian sampailah kami dalam sebuah tindakan iman. Dokter kami kontrol, dokter bilang ini masih kuning, harus diambil lagi darahnya. Kami sepakat sama istri, kita gak usah ambil darah ya, tapi kita tetap sinar. Kita akan lihat anak kita ASI-nya lancar, minumnya oke, BAB-nya lancar, aktif, suka minum. Dan kita juga dibantu sama sinar di rumah, minum matahari juga.
Cobalah kita lakukan bagian kita. Nanti Tuhan yang lakukan bagiannya. Kita beriman, percaya. Tapi terkadang gini jemaat Tuhan. Sekarang kalau kita sering buka sosial media, hati-hati. Bisa melemahkan iman. Saya mungkin searching tentang bagaimana cara mengatasi anak dengan kuning. Tapi di satu sisi, algoritma sosial media saya menuju kepada hal-hal yang bisa melemahkan iman saya. Banyak orang-orang di situ yang mengatakan kalau tidak gini, begini bahaya, begini. Jadi itu mempengaruhi iman saya. Yang jemaat Tuhan ini buat jemaat Tuhan. Kalau jemaat Tuhan punya bermasalah, udah jangan sosial media dulu. Bagusnya doa. Tenangkan hatimu, doa. Engkau gak usah cari cari sesuatu yang bisa melemahkan imanmu. Engkau cari firman Tuhan. Jadi saya bilang sama istri kita kayaknya kebanyakan ini deh. Iya, aku juga sosial media aku juga demikian. Yaudah kita gak usah terlalu banyak pikiran itu, kita lakukan yang terbaik aja. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan mujizatnya. Sesuai dengan namanya, Kana. Mujizat pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah jemaat Tuhan ini kesaksian. Kadang kita bisa bilang iman. Tapi ketika di dalam kondisi tertentu, kesaksian itu kita gak bisa bersaksi jemaat Tuhan. Ini kesaksian bagi jemaat Tuhan. Bahwa ketika jemaat Tuhan menghadapi masalah dalam kehidupan jemaat Tuhan, pandang salib Yesus yang telah memperdamaikan kita. Yang telah menyelesaikan masalah dosa kita. Yang telah membenarkan kita oleh darahnya. Sehingga kabar ini, kesaksian ini menjadi kekuatan bagi orang banyak. Kalau kehidupan kita sampai hari ini, sampai detik ini engkau telah mengikut Yesus, engkau tidak pernah kecewa, engkau akan merasakan di hari-hari berikutnya penyertaan Tuhan ada dengan engkau. Kalau engkau hari ini merasa masa depan anakku seperti apa, khawatir tentang masa depan. Dana pendidikan itu menaik terus setiap tahun. SPP, sekolah, SD, SMP, SMA, maupun kuliah itu naik tiap tahun. Kekhawatiran ada. Bahkan ketika saya berpikir iya ya, benar ya tahun lalu SPP Chloe demi sekian. Tahun ini SPP Chloe sekian. Tahun depan naik, pasti naik lagi. Lagi bagaimana nih? Harus bagaimana nih? Kencangan salib kah? Kencangan salib. Kencangan pinggang. Iya, berarti harus ada sumber-sumber lain. Tapi tetap ketaatan. Taat. Tuhan gajiku hari ini sekian. Kalau aku turunkan untuk persepuluhan ini kurang 10% sudah Tuhan. Bagaimana ya Tuhan? Dilema, sedangkan 10% ini bisa saya buat dana darurat. 10% ini bisa buat saya investasi. 10% ini bisa buat saya bayar-bayar billing, PLN, PDAM, abodemen lainnya. Tapi ketika itu saya berpikir. Saya bilang sama istri, lakukanlah dulu bagian taatan Tuhan. Tuhan tidak pernah kecewakan kita kok. Lagian masih ada 90% yang Tuhan berikan buat kita. Ayo kita mau taat. Taat dan taat. Poin yang ketiga jemaat Tuhan. Next. Saya mengatakan di sini bahwa masalah terdalam manusia tidak bisa diselesaikan oleh uang. Hanya darah Yesus Kristus. Ada yang bilang uang bisa mengatasi segalanya. Belum tentu jemaat Tuhan. Kalau tidak ada yang namanya anugerah kasih setia Tuhan. Saya yakin tidak bisa. Uang tidak ada manfaatnya sama sekali. Uang tetaplah benda mati. Tapi kalau ada anugerah, ada kasih setia Tuhan. Dia bisa mengubahkan itu semua jemaat Tuhan. Next, poin yang ketiga. Banyak jemaat yang sudah diselamatkan namun tidak mau bersaksi. Next, Yesus tidak berkata bahwa kamu akan menjadi penontonku. Tapi Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Apa sih yang kita bisa saksikan hari-hari ini? 1 minggu yang lalu ibu mertua saya kalau dulu Chloe 1 bulan ibu mertua saya menemani. Kali ini karena ibu mertua saya punya pekerjaan yang sedikit sibuk, dia hanya bisa 1 minggu. Saya mengamati ibu mertua saya. Saya angkat topi sama ibu-ibu mertua yang seperti ini. Bukan berarti mama saya sendiri nggak oke loh ya. Jangan jemaat Tuhan ambil kesimpulan itu. Tapi ibu mertua ini saya percaya Tuhan tempatkan dia menjadi ibu daripada istri saya itu luar biasa. Mengapa? Tidak ada kata-kata penghakiman dalam mulutnya. Ketika istri saya itu sedang
kesulitan untuk pelekatan ASI awal-awal hari pertama. Dia hanya menemani, diam, sabar, membuat istri saya sabar. Ketika istri saya mulai merasa capek, sabar, jangan begitu, sabar. Ketika ada suara-suara selintingan, asimu kurang, itu asinya kurang. Itu kan kata-kata itu kan itu bahaya jemaat Tuhan untuk ibu hamil. Bisa bikin stres, enggak keluar asinya nanti. Tapi saya puji Tuhan, saya sebagai suami saya mendukung istri. Tidak ada kata-kata itu keluar dari bibir saya. Bahkan saya mendukung dia, saya masak tiap hari, harus ada sop tiap hari. Meskipun dulu mungkin waktu awal-awal kalau waktu Chloe, saya mungkin menunya lebih satu menu aja karena dulu kan COVID ya, jadi saya cuma kasih ikan gabus saya terus tiap hari. Sampai istri saya lihat ikan gabus itu selalu, ikan gabus lagi ke hari ini. Besok ikan gabus terus jemaat Tuhan sampai aduh kayak gitu. Tapi kali ini beda, saya sudah belajar bikin sayur bening, sayur daun katu, sayur semua, sop tuh saya bikin. Tapi hari ini saya mulai pusing nih, menunya soalnya gitu-gitu aja saya. Jadi saya harus berpikir, harus belajar masak nih. Nah, Bu mertua saya salut angkat topi sekali. Dan itu menguatkan saya sebagai suami. Oh begitu, nanti kalau ketika anak saya nanti punya anak, kita orang tua kita harus bisa menjadi hal yang baik. Ini kesaksian bagi anak-anak. Oh ternyata begini ya, jadi orang tua, kakek, nenek. Papa saya menemani saya, Akong itu membantu saya tiap pagi masak. Kalau saya nggak sempat masak sop, dimasakkan pakai presto. Dan kemarin beberapa hari lalu ketika sinar fototerapi, saya ada rekam, kami berdoa di depan sinar, kami pakai kacamata hitam, sinar biru itu menyala, kami seperti penyanyi hip hop, jadi pakai kacamata hitam, lampunya biru gelap, kami nyanyi sambil gendong kena sinar kami tutup mata kami. Jadi begini jemaat Tuhan, ketika kita dikatakan firman Tuhan jadi saksi, hal-hal kecil dari attitude kita, dari perkataan kita sebagai seorang ibu, perkataan kita sebagai seorang ayah, ataupun sikap kita sebagai seorang anak hormat kepada orang tua, itu jadi saksi. Mungkin ketika anak-anak kita atau orang tua kita belum percaya sama Tuhan Yesus, tapi sikap kita memancarkan kasih Kristus, itu jadi kesaksian yang lebih hebat daripada sekedar perkataan. Amin saudaraku. Kita gak hanya omong doang. Kita gak hanya di mulut doang. Tapi kita mempraktekkan melalui kesaksian kita. Sehingga di poin yang keempat, saya menulis next. Roh Kudus yang masih bekerja hari ini. Roh Kudus, roh yang sama yang diterima oleh para rasul di loteng Yerusalem. Roh yang sama ada dalam diri kita. Kalau kita ngerasa Tuhan, aku nih pemalu, aku gak bisa ngomong. Aku malu berdiri di depan orang. Apakah aku bisa bersaksi? Tuhan aku nih gak lulus SD. Tuhan aku nih belum sekolah Alkitab. Aku merasa belum layak Tuhan. Tapi jemaat Tuhan, Roh Kudus yang bekerja hari ini. Roh Kudus yang bekerja hari ini. Tidak hanya melalui perkataan. Tapi melalui sikap. Seperti contoh-contoh tadi. Perbuatan kita. Perbuatan kita itu akan diilhami oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kita bisa bersaksi melalui tindakan kita. Saya menulis bahwa Petrus yang dulu takut karena dia menyangkal Yesus, takut ikut dihukum. Jadi Petrus itu ketika dia menyangkal Yesus, kamu murid Yesus. Oh aksenmu, suara kamu seperti suara orang Galilea. Kamu dulu saya pernah ketemu kamu sama Yesus. Oh tidak, aku tidak kenal Yesus. Dia takut karena mungkin takut dihukum. Mungkin takut diadili juga. Takut milik komplotan. Sehingga dia menyangkal Yesus. Tapi ketahuilah ketika dia berubah jadi berani. Dia menjadi satu rasul yang martir. Mati bagi Kristus. Dalam kehidupannya. Dan saya percaya Roh Kudus itu roh yang sama. Yang memampukan kita untuk bersaksi hari ini. Poin yang kelima. Kita melihat bahwa saksi atau menjadi seorang saksi itu bukan hanya berbicara tentang jabatan rohani, pendeta-pendeta saja, hamba-hamba Tuhan saja, para pelayan Tuhan saja yang boleh bersaksi. Tidak jemaat Tuhan. Saksi itu adalah identitas bagi orang percaya. Karena Tuhan tidak mencari yang paling hebat. Tuhan mau mencari orang yang taat, yang mau dipakai olehnya.
Sehingga dinamis atau kuasa Tuhan itu bekerja ketika kita taat. Kalau kita tidak taat, kuasa itu tidak bekerja. Kalau kita tidak taat untuk menerima kuasa Roh Kudus, memikul harga yang harus kita bayar, memikul salib yang harus kita bayar, kuasa itu tidak akan terjadi. Karena kuasa yang dimaksud ini adalah kuasa ilahi. Bukan dari kemampuan seperti yang saya contoh, karena latihan main musik. Tapi oleh karena anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan, bersaksi mulailah dari dunia nyata jemaat Tuhan. Kalau poin yang kelima berbicara tentang dunia nyata, kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 tadi bahwa engkau akan menjadi saksiku dimulai dari di Yerusalem. Next. Di Yerusalem berbicara tentang lingkaran yang kecil, wilayah yang lebih kecil yaitu kota Yerusalem. Keluarga, orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian mulai lingkaran yang lebih luas yaitu di Yudea. Setelah di Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jemaat Tuhan, saya menjabarkan di sini. Yerusalem berbicara dari keluarga, dari papa mama, anak, suami istri, kakek nenek, akong ama, tante, paman, asuk, akyu, semua. Kyukong, kyuma, semua. Kalau keluargamu belum diselamatkan, tugasmu untuk menyelamatkannya. Bukan tugas tetanggamu, tapi tugasmu. Karena engkau sudah percaya. Kita bisa melayani di depan ini, tapi ada keluarga kita yang belum selamat. Kita seperti kita tampar jemaat Tuhan. Engkau bisa mengatakan kesaksian tapi engkau belum memberitakan kepada orang-orang lain. Ini jemaat Tuhan. Tamparan keras bagi kita hari ini. Next. Yerusalem berbicara rumah tangga kita. Yerusalem berbicara tentang anak-anak kita. Yerusalem berbicara tentang tetangga yang ada di kiri dan kanan kita. Yerusalem tempat kerja kita, rekan kerja kita, kolega kita yang kita temui hampir tiap hari. Yerusalem juga mungkin grup WhatsApp tempat kita sering berbicara dengan teman-teman rekan pekerjaan. Juga berbicara tentang teman-teman sering kita ngopi, teman nongkrong kita, teman kita sering ketemu, teman kolega kita. Inilah. Sehingga next kita jangan tunggu berbicara mau ke bangsa lain. Kalau kita belum menjangkau orang dalam serumah. Yang satu atap pun kita belum jangkau. Jadi kita jangan muluk-muluk jemaat Tuhan. Next. Karena hari-hari ini jemaat Tuhan. Dunia sedang perlu gospel. Dunia sedang perlu kabar baik Injil. Kenapa? Satu. Next. Hari ini dunia penuh dengan berita-berita yang kurang oke. Ekonomi global. Kasus-kasus perselingkuhan, sosial media dipenuhi dengan perselingkuhan. Kalau engkau sering scroll tentang kasus-kasus perselingkuhan, nanti algoritmamu mengarah ke situ. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan anak, orang tua, kekejaman anak terhadap orang tua, anak bisa bunuh anak bisa bunuh orang tua. Mengerikan. Ketakutan terhadap ekonomi, anak muda yang mulai kehilangan arah dan tujuan karena tidak merasa kesepian, dan yang terjadi adalah keretakan dalam rumah tangga atau broken home oleh karena terpisahnya rumah tangga Kristen. Ini sehingga dunia perlu gospel. Dunia perlu kesaksian kita. Dunia perlu kabar baik dari saya dan saudara. Dunia perlu ini jemaat Tuhan. Sehingga next di tengah suara dunia, kegelapan dunia yang mau menggelapi dunia ini. Kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus membawa pelita itu. Harus membawa terang Injil itu jemaat Tuhan. Bersaksi dengan hal-hal yang mungkin Tuhan mampukan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang Tuhan kerjakan. Kalau saya bisa bersaksi karena kesehatan yang Tuhan berikan. Kalau jemaat Tuhan bisa bersaksi karena kelancaran studi anak-anaknya. Jemaat Tuhan bisa bersaksi oleh karena hari ini saya mendapatkan berkat Tuhan. Atau mungkin dalam masalah jemaat Tuhan bisa bersaksi. Aku sakit akut. Tapi karena akutku itu aku merasa aku harus disiplin makan. Aku menyaksikan ini kepada teman-temanku supaya teman-teman jangan lupa jika engkau punya sakit engkau gak boleh lambat makan. Dan jangan lupa bahwa kesehatan itu adalah kasih Tuhan. Kita boleh minum obat mahal-mahal. Tapi orang juga bisa sembuh dengan obat yang murah. Ada banyak obat-obat paten yang mahal-mahal. Tapi banyak juga orang bisa sembuh dengan obat-obat generik.
Dan ini yang harus kita bisa pelan-pelan menjadi gaya hidup jemaat El Shaddai Samarinda hari-hari ini. Sehingga next, Injil tetap dan menjadi jawaban dalam segala permasalahan dunia yang gelap ini. Injil, kabar baik. Saya tidak heran kalau ada perusahaan, kompani-kompani besar global di dunia yang value-nya mengikuti value yang ada di Injil. Bagaimana attitude karyawannya, bagaimana dia meng-HRD karyawannya. Memakai dasar Alkitab kasih. Next. Dunia tidak butuh gereja yang diam, jemaat Tuhan. Dunia butuh kabar kebangkitan. Kabar baik bahwa Yesus Kristus yang memperdamaikan. Sehingga kalau ada orang-orang yang kosong di dalam hatinya. Di permukaannya terlihat oke, good banget ini. Pelayanan tiap minggu. Tapi ketika ada masalah terjadi, terbongkarlah bahwa ternyata itu hanyalah di permukaan saja. Seperti lapisan es yang hanya di atas tapi di dalam masih cair. Dunia butuh kita jemaat Tuhan. Sehingga kita bisa berkomitmen hari ini. Next. Komitmen mulai minggu ini. Hari ini atau mulai besok. Doakan satu orang. Ceritakan Injil kepada satu orang. Kemudian hidup menjadi saksi setiap hari. Kalau kita bilang, oh kayaknya berat banget ya kalau satu orang ini. Bagaimana caranya? Doakan satu orang ini berbicara tentang doakan satu orang yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Namanya satu orang, doakan dia tiap hari. Kemudian hubungi dia, tanya kabarnya. Mungkin kalau kita bisa ngobrol sama dia. Atau mungkin terlintas sahabat lama kita yang lama gak pernah ketemu. Ceritakan Injil atau ceritakan apa yang Tuhan perbuat dalam hidupmu. Melalui kehidupanmu. Tidak perlu khotbah panjang-panjang lebar. Yohanes gini-gini gak usah. Ceritakan kesaksianmu jemaat Tuhan. Dan yang terakhir hidup sebagai saksi. Hidup jujur, hidup penuh kasih, hidup sabar dengan lingkungan teman-teman kerja yang lain. Dengan sesama rekan kerja yang belum percaya. Jangan nanti di gereja aja senyumnya senyum Pepsodent 3 jari. Tapi ketika sama orang lain marah-marah. Ketika sama anak marah-marah. Next. Keputusan hari ini harus menjadi tindakan dalam minggu ini. Dan saya mendoakan bagi setiap jemaat Tuhan. Semoga jemaat Tuhan, keputusan hari ini yang jemaat Tuhan mau lakukan. Menjadi tindakan bagi jemaat Tuhan untuk jemaat Tuhan lakukan. Kita akan menutup kebenaran firman Tuhan dengan sebuah penutup. Yesus mati, saya dan saudara dibenarkan. Yesus bangkit, saya dan saudara diselamatkan. Roh Kudus turun, saya dan saudara diberikan kuasa untuk bersaksi. Dan sekarang saya dan saudara diutus untuk bersaksi. Kesaksian terbesar bukanlah dari mimbar ini jemaat Tuhan. Tetapi dari kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kabar kesaksian ini, kabar kebangkitan Tuhan menyelimuti setiap kehidupan kita. Saya jemput jemaat Tuhan sama-sama kita berdiri. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi yang salib-salibnya. Haleluya, haleluya. Salibnya. Salibnya teramah mulia dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sekali lagi kita katakan dengan percaya pada Tuhan, salibnya, salibnya, salibnya teramah mulia
doa jemaat Tuhan. Tuhan mampukanlah kami jemaat-jemaat El Shaddai, GPPS El Shaddai di kota Samarinda hari-hari ini. Untuk kami bisa bersaksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Orang-orang yang ada bersama dengan kami. Orang-orang yang semeja dengan kami. Orang-orang yang serumah dengan kami. Tuhan mampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan. Hari-hari ini dunia perlu saksi. Dunia perlu kabar baik. Dan hari-hari ini jiwa kami yang kosong, kami harus diingatkan terus Tuhan tentang pendamaian yang telah Engkau perbuat di atas kayu salib. Dosa kami yang merah seperti kain kirmizi, Engkau basuh, Engkau sucikan, Engkau kuduskan menjadi seperti salju Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keselamatan itu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan itu. Jikalau hari ini kami pulang ke rumah Tuhan, kami bisa percaya dengan iman Tuhan akan membawa kami ke Taman Firdaus. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bisa merenungkan kalau ada satu nama yang muncul di hati jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan boleh ucapkan nama itu di hati jemaat Tuhan dan mau komitmen untuk menghubunginya, mau untuk menjangkaunya. Ya Yesus Tuhan, Roh Kudus jamah hati jemaat-jemaat Tuhan. Berikan Roh Kudus kuasa, kemampuan, dinamis, kemampuan yang daripada Tuhan untuk bersaksi, untuk percaya diri, untuk dimampukan Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Roh belas kasihan curahkan di hati kami Tuhan. Seperti hati-Mu Yesus yang menaruh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Kami bersyukur kami telah diselamatkan oleh kasih karunia Engkau. Biarlah Tuhan memakai hidup kami sama masing-masing untuk mendapat kesempatan di dalam memberitakan kabar baik-Mu menjadi saksi-Mu. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan kita beralih doa. Kita memberkati ulang tahun jemaat Tuhan dan doa persembahan. Tuhan berkatilah untuk hari jadi anggota jemaat-Mu. Kami doakan Saudara Charles Simpson, Soisa, Bapak Cornelis Soisa. Tuhan memberkati di umur panjang mereka bertambah usia dengan berkat Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan keselamatan daripadanya. Dengan berkat Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Berkati setiap anggota jemaat yang turut serta berdoa, karena kami belajar untuk sepakat berdoa. Firman-Mu berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan Bapa di surga. Sebentar kami akan membawa persembahan kami memberi dengan sukacita dan berkatilah usaha, dagang anak-anak Tuhan, pekerjaannya, beri mereka kesehatan, beri mereka hikmat, berikan juga berkat Tuhan, bahkan juga menolong mereka untuk senantiasa bergantung harap kepada Tuhan. Memberkati setiap anggota jemaat yang telah dipakai Tuhan untuk menjadi pendukung dana gereja melalui kas gereja, mensupport dalam pekerjaan Tuhan, limpahkan kasih karunia Tuhan kepada hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Mau siapkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu pujian ini. Berharga di hidupku, Kau adalah segalanya, kasih-Mu tiada batasannya. Aku selalu bernyanyi untukmu, aku selalu bermazmur bagimu.
perahu, pakai aku untuk aliri sungai-sungaimu. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa kan mengenalmu. Jadilah berkat untuk semua, setiap hati bernyanyi untukmu. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa kan mengenalmu. Jadilah berkat untuk semua. Saya mengundang untuk sama-sama bangkit berdiri, Bernyanyi untukmu. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa kan mengenalmu. Jadilah berkat untuk semua. waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Setiap hati bernyanyi untukmu, setiap hati bernyanyi untukmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang ada permintaan doa, dengan iman angkat dua tangan ke atas. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, hai umat. Mazmur 62 ayat 8. Tuhan melihat tangan anak-anakmu yang diangkat ke atas, tambah imannya, percayanya, persekutuannya dengan Tuhan. Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmat, berkati doa mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu ya Bapa. Pagari setiap rumah tangga anak-anakmu dengan perlindungan darahmu yang kudus, dengan tembok berapi. Kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kita semuanya. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.